ada karena Engkau Tuhan. Ku ada saat ini Tuhan karena kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Benar Tuhan, kami ada saat ini karena anugerah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah, semua karena anugerah Engkau Tuhan kami ada. Besar
benar Tuhan. Nama-Mu besar dan termulia Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Biar setiap pujian dan penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Kau dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan memuji, kami siap meninggikan nama-Mu. Segala roh-roh yang tidak berkenan Tuhan saat ini, kami hancurkan dan kami patahkan dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus-Mu turun Tuhan atas kami semua Tuhan. Hadirat-Mu turun Tuhan di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Yang siap memuji Tuhan katakan, amin. Amin. Kita percaya kita punya Allah yang besar, Dia Allah yang benar, Dia gunung batu kita. Amin. Kota bentengku tak akan ku ragu.
adalah Tuhan yang benar, Dia adalah pembela kita, Dia gunung batu kita. Amin. Kita mau siapkan hati kita saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji-Mu Tuhan saat ini. Kami sudah meninggikan nama-Mu Tuhan, kami sudah memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap yang kami lakukan memuliakan nama-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapkan hati kami Tuhan untuk diisi oleh firman-Mu Tuhan saat ini. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Di saat kami tidak mempunyai pengharapan, di saat kami dalam kelemahan, di saat apapun Tuhan yang terjadi dalam hidup kami mau tetap terus Tuhan. Kami boleh memperoleh kemenangan daripada Engkau. Kami boleh mempunyai kekuatan daripada Engkau Tuhan. Karena firman-Mu Tuhan yang berkata, jangan takut. Kami tidak pernah takut Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami selalu mau berharap kepada Engkau Tuhan, Allah yang menjadi pembela kami. Biar Tuhan Yesus Kau pakai hamba-Mu Tuhan. Kau mau urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga setiap yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itu adalah perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami percaya saat ini. Karena setiap yang terjadi dalam hidup kami, ada waktu yang terbaik yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kau yang menjawab setiap doa kami, Kau yang menjawab setiap keluh kesah kami, Kau yang menjawab segala Tuhan beban kami Tuhan. Di waktu yang terbaik adalah waktu yang Kau Tuhan, Kau yang tentukan Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang dari-Mu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hati-Mu dan percaya jalan yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna. Amin Tuhan. Kau Allah yang tak akan. Benar, Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Ku percaya Engkau bekerja kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan pasti bukakan jalan bagi kami. Di waktu yang terbaik Kau berikan bagi kami setelah kehendak Engkau Tuhan. Di waktu-Mu yang terbaik. Yes Tuhan. Turut kehendak-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang dari-Mu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hati-Mu dan percaya jalan-jalan-Mu lah yang terbaik. Di kelemahan
suatu pujian yang keluar dari mulut kami sebagai pengakuan Tuhan. Seringkali kekhawatiran datang di dalam hidup kami yang membuat kami hilang harapan. Tetapi ketika kami datang kepadamu, ketika kami berseru kepadamu, Engkau tidak membiarkan kami, Engkau tidak meninggalkan kami, tetapi kembali kami mendapat kekuatan daripadamu yang membuat kami berpengharapan di dalam Engkau. Terima kasih buat janji-Mu yang heran dan ajaib ini Bapa. Kami percaya Engkau adalah Allah yang berkuasa melakukan segala sesuatu di dalam hidup kami. Bapa di surga, kalau kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu, sekarang tibalah buat kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Tolong kepada kami Tuhan, karena kami tidak mampu mengerti firman-Mu kalau Engkau tidak bekerja di dalam hati kami. Sebab itu kami undang kuasa urapan-Mu yang akan menolong kepada kami, memampukan kami untuk kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup ini. Urapi hamba yang membawakan kebenaran firman-Mu. Urapi kami sekali yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Supaya pada pagi hari ini kami boleh sama-sama dikuatkan, dipuaskan, dibuat menjadi anak-anak-Mu yang berkemenangan di dalam Engkau. Karena Engkau membentuk kami seturut kehendak-Mu. Engkau membentuk kami sesuai dengan rencana-Mu. Engkau membentuk kami agar kami kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami berikan hati dan pikiran kami, dan biarlah Engkau sendiri akan berkata-kata buat kami. Bersabdalah, karena kami sudah siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kembali kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Karena sesungguhnya kalau kita ada di dalam rumah Tuhan, kita bukan hanya sekedar mendengar firman untuk menyenangkan telinga kita. Tetapi kita mendengar firman karena Tuhan mau membentuk kita. Kita mendengar firman karena Tuhan mau mengajar kita. Kita mendengar firman karena Tuhan mau supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman di dalam hidupnya. Sebab itu biarlah kita mau fokus kepada firman Allah. Saudara jangan terpengaruh dengan situasi sekeliling. Pikiran kita hanya kita tujukan kepada Yesus supaya berkat itu tercurah buat kita selama ibadah kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan berjudul Pertolongan Tuhan pada masa sulit. Iya. Saya ulangi, judulnya adalah Pertolongan Tuhan pada masa sulit. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, silakan lihat kepada tayangan yang ada di atas ini. Firman Tuhan berkata demikian, apa yang tidak pernah dilihat mata dan tidak pernah didengar telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tolong diperhatikan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Mata kita sebagai manusia tidak akan pernah melihat hal-hal seperti itu. Dan apa yang tidak pernah didengar telinga kita tidak akan mendengar hal-hal seperti itu. Seperti itu apa? Semua yang disediakan Allah untuk siapa? Untuk saudara dan saya, untuk kita semua yang mengasihi Dia. Dengan perkataan lain, apa yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, disediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, kenapa ini penting? Karena seringkali manusia mempunyai pikiran sendiri. Seringkali manusia mempunyai pendengaran sendiri
yang bisa mempengaruhi hidupnya, kemudian menjadi lemah dan tidak berharap lagi kepada Tuhan, seperti nyanyian yang tadi kita nyanyikan. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang timbul dalam hati manusia, itu bisa membuat kita hidup di dalam kekhawatiran, hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam kekecewaan. Saudara yang kekasih, Tuhan tidak mau kita menjadi anak-anak yang seperti itu. Sebab itu Dia sediakan sesuatu yang terbaik. Dan yang tahu yang terbaik buat saudara dan saya, buat jiwa kita, itu hanya Allah sendiri. Dan kita akan mendapatkan itu kalau kita termasuk golongan orang-orang yang mengasihi Dia. Kalau kita tidak mengasihi Dia, tentunya kita tidak mendapatkan hal ini. Kenapa? Karena hal seperti ini datang oleh karena iman. Firman Tuhan berkata di dalam Roma, iman itu datang dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Saudara yang kekasih, sebab itu arahkan mata rohani saudara hanya kepada Yesus. Berharaplah pada pagi hari ini kepada Yesus yang punya firman, supaya benar-benar apa yang dijanjikan di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 ini akan kita alami di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya dan mengasihi Dia. Saudara yang kekasih, tolong diklik. Kalau kita perhatikan akhir-akhir ini, bukanlah masa yang gampang untuk kita hidupi. Dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu, hidup itu lebih mudah. Dibandingkan dengan 40 tahun yang lalu, hidup itu lebih mudah. Tetapi sesungguhnya apakah sekarang ini hidup lebih mudah seperti yang lalu? Tidak. Tadi saya katakan dibandingkan. Saudara, dengan kata lain, saat ini merupakan saat yang sulit buat kita. Kalau kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 1, di sana dikatakan oleh firman Tuhan bahwa pada masa-masa akhir akan datang masa yang sulit, akan datang masa yang sukar, akan datang masa di mana tidak menyenangkan buat hati kita, akan datang masa di mana membuat kita khawatir, membuat kita tidak nyaman hidup di dalam dunia ini, membuat kita menjadi ragu-ragu kepada firman Tuhan. Saudara, akibatnya apa kalau situasi seperti ini terjadi? Maka akan banyak orang yang merasa susah dan tidak sedikit yang menjadi apatis. Apa sih artinya apatis? Apatis itu bersikap masa bodoh. Firman Tuhan mau bicara apa saja terserah Tuhan. Tuhan mau bicara apa saja masa bodoh. Pokoknya aku sudah gak yakin lagi kepada firman-Nya. Banyak orang saat ini yang berpikir seperti itu. Apa yang terjadi di Eropa, apa yang terjadi di Amerika, hal-hal seperti ini sesungguhnya kita bersyukur ya kalau saudara ikuti pemberitaan melalui media massa, maka situasi Indonesia jauh lebih baik dibandingkan dengan situasi di Amerika, situasi di Eropa. Saudara, apakah di sana tidak ada orang Kristen? Banyak orang Kristen. Apakah di sana tidak ada orang percaya? Ada orang percaya. Tetapi orang yang mengasihi Dia tidak banyak, saudara. Saudara dengar di Inggris, banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Banyak orang yang tadinya percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akhirnya tidak percaya lagi. Dan yang terjadi adalah gereja dijual. Dijual untuk apa? Banyak hal. Untuk menjadi toko buku, untuk menjadi tempat beribadah agama lain dan lain sebagainya. Saudara, kenapa ini terjadi? Karena orang sudah mulai apatis kepada firman Tuhan. Orang sudah mulai meragukan, masih adakah Tuhan yang katanya berkuasa itu? Saudara, masih adakah pertolongan Tuhan yang terjadi? Situasi sama seperti zaman Gideon kembali lagi terulang. Gideon meragukan kuasa Tuhan pada waktu itu dan bertanya, Tuhan,
Yang kami dengar, Engkau berkuasa menolong nenek moyang kami. Yang kami dengar, Engkau berkuasa menolong bangsa kami. Yang kami dengar, Engkau berkuasa melepaskan kami dari cengkraman orang-orang musuh-musuh kami, orang media dan lain sebagainya. Tetapi sekarang faktanya, mengapa begini Tuhan? Mengapa begini Tuhan? Gideon berpikiran seperti itu. Saudara, kenapa? Karena yang tadi kekhawatiran, ketakutan mulai melanda hidupnya sehingga dia tidak punya pengharapan lagi kepada Tuhan. Saudara, sebab itu kita mau senantiasa belajar firman. Ini sangat penting. Seringkali orang merasa sudah pintar, seringkali orang merasa sudah seringkali dengar firman Tuhan, dan seringkali orang berpikir saya tidak perlu lagi firman-Nya karena saya sudah tahu firman-Nya. Saudara yang kekasih, tahu saja dan tidak melakukan itu membuat kita hidup di dalam kelemahan. Kenapa? Karena firman yang kita tidak lakukan di dalam hidup kita itu tidak punya dampak apa-apa. Tolong diingat, firman yang kita dengar tapi tidak kita lakukan itu tidak ngefek di dalam kehidupan kita. Tidak mempunyai pengaruh apa-apa di dalam kehidupan kita. Tidak ada bedanya kita dengan baca koran, tidak ada bedanya kita baca komik, tidak ada bedanya kita baca buku cerita saja. Saudara, sebenarnya firman Tuhan tidaklah demikian. Firman Tuhan adalah firman yang mendatangkan pengharapan di dalam diri kita. Firman Tuhan adalah firman yang mendatangkan kekuatan di dalam hidup kita. Firman Tuhan adalah firman yang membuat kita berkemenangan di dalam Dia, bukan menurut kita. Saudara, sebab kita mau belajar dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Perikop Alkitab ini berjudul Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Allah, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Sampai di sana pembacaan kita. Bapak Ibu Saudara, saya kira cerita ini sudah tidak asing lagi buat kita semua. Cerita ini mengatakan bagaimana Elia menyampaikan firman Tuhan kepada Ahab. Siapa Ahab sesungguhnya? Kalau kita baca di dalam pasal yang ke-16 sebelum masuk kepada ayat yang pertama ini, kita tahu bahwa Ahab adalah seorang raja, saudara, tetapi dia merupakan raja Israel di sebelah utara. Karena kita tahu bahwa Israel itu terpecah menjadi dua, yang sebelah utara dan sebelah selatan. Sebelah utara rajanya sendiri, sebelah selatan rajanya sendiri. Saudara, dan waktu itu sebelah utara diperintah oleh seorang raja yang bernama Ahab. Tetapi kehidupan Ahab tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang terjadi? Ahab dikatakan dia melanggar firman, bahkan firman yang dilanggar ini firman yang luar biasa. Pertama apa yang dia lakukan? Yang pertama yang dia langgar firman Tuhan adalah bahwa seorang raja Israel tidak boleh menikah dengan orang kafir. Dia langgar hal itu. Ahab menikah dengan seorang anak dari
Itbal, ya, yang rajanya bernama Itbal, raja kafir. Saudara, dan ini sangat berpengaruh di dalam kehidupan rohaninya. Kenapa? Isabel ini adalah seorang penyembah Baal. Bukannya Ahab ini mempengaruhi Isabel untuk percaya kepada Allah yang hidup. Yang terjadi adalah sebaliknya. Ahab justru ikut-ikutan. Kenapa Ahab ikut-ikutan? Ya, saudara, kita mengerti karena mungkin Ahab berpikir, oh kok menarik ya, kok seperti ini ya, dan lain sebagainya. Saudara yang kekasih, sebab itu kita perlu berhati-hati. Kita satu kali melanggar, pasti ada pelanggaran yang lain. Kalau tadi dia menikah dengan putri dari raja kafir, sekarang dia menjadi penyembah Baal. Bukan hanya itu, firman Tuhan berkata dia membangun kuil Baal. Bukan hanya itu, dia membangun patung Asitoret. Apa sih? Itu patung kesuburan. Dia berpikir kalau dia membangun patung kesuburan, maka yang namanya Israel yang dipimpinnya itu akan menjadi kerajaan yang subur. Sehingga rakyatnya makmur, tidak kekurangan. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, dia lupa bahwa ada Tuhan yang maha kuasa. Itu kesalahan besar. Dan apa yang dilakukan oleh Ahab ini sangat menyakitkan hati Tuhan. Firman Tuhan berkata, mungkin saudara berkata, Tuhan kok bisa sakit hati? Saudara, ini kan bahasa manusia. Tuhan itu sakit hati. Sesungguhnya artinya apa? Tuhan tidak senang dengan sikap Ahab. Ahab sudah melecehkan Allah yang maha besar ini. Ahab sudah menganggap kecil Allahnya orang Israel ini. Sebab itu firman Tuhan datang kepada Ahab melalui Nabi Elia. Dikatakan bahwa dalam waktu sekian lama, saudara tahu berapa lama? Tidak akan ada hujan atau embun. Berapa lama? Berapa lama? 3 tahun lebih ya, 3 tahun lebih. Nah, 3 tahun lebih. Saudara bayangkan kalau selama 1 tahun aja di Indonesia tidak ada hujan, rasanya seperti apa? Semua panen gagal. Kalau panen gagal apa yang terjadi? Makanan jadi mahal. Kalau makanan jadi mahal, kemampuan daya beli masyarakat bagaimana? Turun. Kalau kemampuan daya beli masyarakat menjadi turun, rakyat jadi bagaimana? Kelaparan. Kalau kelaparan yang terjadi, apa kemudian yang dirasakan oleh masyarakat? Segala sesuatu yang jadi tidak nyaman. Itu yang terjadi di Israel, saudara. Itu yang terjadi di Israel. Tetapi sebelum itu terjadi, Tuhan memberitahukan kepada Elia akan terjadi seperti ini. Tetapi engkau jangan takut Elia. Engkau jangan tidak berpengharapan Elia. Karena aku memelihara engkau. Karena aku menjaga engkau. Sekarang engkau pergi ke sebelah timur. Ke sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau harus tinggal di sana. Firman Tuhan katakan, engkau dapat minum dari sungai itu. Kenapa? Selama itu yang namanya air susah didapat, saudara. Saudara bisa bayangkan situasi pada waktu itu ya. Waktu saya bersama-sama dengan Pak Okyang dan Ibu, kebetulan kami jalan sama-sama habis naik dari Gunung Sinai itu turun jalan sama-sama, saudara. Itu rasanya, waduh, air 1 botol itu enggak cukup ya, saudara. Dan waduh, haus itu bukan main deh, haus itu. Nahan lapar lebih kuat daripada nahan haus, itu betul itu. Saudara, dan pada waktu saya haus, tinggal sedikit, ada anak yang
gembala atau apa di Mesir itu. Ya. Yang minta air yang tinggal sedikit itu, saya bilang sama dia, sebentar saya minum dulu. Ya. Saya minum sedikit, saya berikan sama dia. Waduh, saya pikir, waduh ini pasti deh saya kehausan selama perjalanan ini. Ya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dan betul saya menjadi sangat kehausan. Saya di sana merasa, wah kayak begini rasanya haus itu. Saudara yang kekasih, yang kita melihat di dalam hal ini situasi itu bukan hanya 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, lebih. Saudara, tetapi firman Tuhan tadi katakan Elia tidak demikian. Dia bisa minum dari sungai Kerit. Dan yang indah adalah ayat yang keempat dikatakan burung-burung gagak telah kuperintahkan. Siapa yang memerintahkan burung gagak? Allah sendiri. Untuk apa? Untuk memelihara hidupnya Elia. Ini kan dahsyat, saudara. Biasanya burung itu dipelihara oleh manusia. Tapi ini yang terjadi kebalikannya. Burung gagak liar, bukan burung gagak jinak, tidak. Burung gagak jinak ada tidak ada. Saya pernah melihat ada orang yang memelihara burung gagak. Pernah saya melihat. Bukan burung gagak jinak, burung gagak liar. Dan Tuhan berkata, pagi dan petang burung gagak ini akan membawa daging dan roti kepadamu. Kenapa daging dan roti? Kenapa bukan roti saja? Karena Tuhan tahu kebutuhan manusia di samping karbohidrat yang ada di dalam roti, juga protein yang ada di dalam daging. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebab itu dilengkapilah apa yang menjadi kebutuhan manusia, apa yang menjadi kebutuhan Elia pada saat itu. Dan Elia bisa bertahan hidup. Tetapi ketika itu kita melihat bahwa Tuhan tidak meninggalkan dia. Kenapa? Ketika sungai Kerit mulai kering, Tuhan mengeluarkan firman yang baru. Nah, ini ada sesuatu yang perlu kita pelajari di dalamnya. Tolong diklik. Apa yang bisa kita pelajari? Ada 4 hal, saudara. Yang pertama adalah Tuhan itu selalu memberitahu segala sesuatu yang akan terjadi kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Dia beritahu. Cara memberitahunya tidak dengan cara Tuhan tentunya, ya. Ada Tuhan memberitahu dengan cara seperti kepada Elia, ada dengan penglihatan, ada dengan mimpi seperti kepada Yusuf ketika dia ada di Mesir, akan terjadi masa kelaparan selama 7 tahun dan lain sebagainya. Itu menurut caranya Tuhan. Saudara yang kasih, dan pasti Tuhan akan berbuat seperti itu kepada saudara dan saya ketika akan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Saya alami tidak saya alami. Kapan itu saya mengalami? Ketika Tuhan mau memanggil anak saya yang namanya Ari, saudara tahu itu semua. 1 bulan sebelum dia meninggal, saya bermimpi ada peti mati di rumah saya. Saya berpikir barangkali sayalah yang akan segera meninggalkan dunia ini. Tetapi tidak. Saudara, setelah saya merasa fine-fine saja, saya ini baik-baik saja, tidak ada masalah, saya lupakan mimpi itu. Tetapi kemudian yang terjadi, anak saya mulai sakit, sakitnya cukup lama. Saudara tahu itu semua. Dan kita memang berdoa buat dia, tapi kehendak Tuhan berbeda dengan kehendak kita. Tapi artinya apa di sini? Tuhan memberitahu lebih dulu lewat mimpi. Oh, ini dahsyat. Saya baru sadar, baru ingat. Oh iya ya, Tuhan sudah memberitahu kok. Apa tujuannya? Tuhan memberitahu. Tujuannya supaya kita ready. Tujuannya supaya kita siap. Tujuannya supaya kita tidak kaget. Tujuannya supaya kita mengerti. Ada Tuhan yang tetap menolong kita walaupun sesuatu yang susah terjadi di dalam hidup kita. Saudara yang kekasih, itu indahnya kalau kita percaya kepada Tuhan. Saudara,
Dengan kata lain, menjadi orang beriman itu tidak berarti kita tidak akan mengalami kesulitan di dalam hidup ini. Kita tidak akan mengalami masa sulit. Tidak. Kenapa? Tidak ada firman yang berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan bebaskan engkau dari semua masalah yang ada di dalam dunia ini. Ada firmannya seperti itu? Tidak ada. Kalau saudara baca di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku, hai yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Dengan kata lain, kita bisa berbeban berat. Dengan kata lain, kita bisa merasakan letih lesu. Letih lesu itu artinya apa sih? Kehilangan semangat, saudara. Waktu kita melayani bisa kehilangan semangat. Kita iring Tuhan bisa kehilangan semangat. Pada saat itu datang kepada Yesus. Jangan datang dan curhat kepada orang lain. Saudara tidak akan mengalami kelegaan saat-saat seperti itu. Ketika engkau berbeban berat oleh karena situasi sulit yang ada di sekeliling kita. Saudara tidak akan merasa punya kelegaan ketika saudara percaya kepada bosmu. Walaupun bos saudara itu adalah seorang yang kaya, seorang yang mampu menolong saudara, tetapi belum tentu dia mau menolong saudara. Tetapi kalau saudara memanggil nama Yesus, berteriak, Tuhan tolong aku. Seperti ketika Petrus akan tenggelam, dia berkata, Tuhan tolong aku. Tuhan segera mengulurkan tangannya menolong kepada Petrus. Itu yang akan dia lakukan buat saudara dan saya kalau kita berseru memanggil nama Yesus. Saudara, tidak ada firman yang berkata bahwa kita tidak akan mengalami masalah, tetapi dia berkata ketika kita mengalami masalah dia akan memberikan jalan keluar kepada kita. Saudara baca di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan ketika kita mengalami pencobaan itu, dia memberikan jalan keluar. Dengan perkataan lain, masalah bisa terjadi di dalam hidup kita. Tetapi jangan khawatir. Dia memberikan jalan keluar. Jalan keluarnya di luar pemikiran kita. Karena di dalam 1 Korintus tadi yang kita baca, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dipikirkan oleh hati manusia, itu yang disediakan Allah. Sebab itu jangan pikir bagaimana cara Allah akan memberikan jalan keluar buat saudara dan saya. Serahkan saja semuanya kepada Tuhan. Saudara, apakah hanya itu? Tidak. Yang terpenting adalah keselamatan. Buat apa sembuh dari penyakit tapi jiwamu binasa? Buat apa? Buat apa? Yang terpenting adalah keselamatan jiwa. Sebab itu dia berkata di dalam Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, siapa yang masuk kepadaku, dia akan keluar dengan selamat. Siapa yang masuk melalui aku, dia akan keluar dengan selamat. Ini menunjukkan, mengartikan, karena Yesus mengumpulkan dirinya sebagai pintu. Kalau kita masuk lewat dia, kalau kita hidup menurut apa yang dia perintahkan di dalam hidup kita, kita akan mendapatkan keselamatan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Kisah 14, di dalam Kisah 4 ayat yang kedua, di sana dengan jelas dikatakan bahwa tidak ada 4 ayat 12 ya. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Nama siapa itu? Saya beritahu saudara, jangan pernah ragu kepada nama ini. Yesus Kristuslah namanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan ragu dan bimbang. Jangan khawatir karena tidak ada nama lain yang diberikan kepada saudara dan saya. Kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul 16 ayat 31.
Saudara tahu bahwa pada waktu itu Rasul Paulus berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat. Bukan hanya engkau, tetapi seisi rumah tanggamu juga akan selamat. Kok ini luar biasa, saudara. Jadi yang terpenting kepala rumah tangga ya. Kepala rumah tangga harus menjadi orang yang percaya Yesus. Maka istrinya, anak-anaknya akan diselamatkan juga. Contohnya Nuh. Karena Nuh percaya kepada Allah yang memerintahkan dia membuat kapal di atas gunung. Akhirnya istri, anak-anaknya, mantunya yang tinggal bersama-sama dengan dia diselamatkan. Tetangganya bagaimana? Tidak. Karena bukan termasuk isi keluarga dari Nuh. Kalau ada cucunya selamat enggak cucunya? Selamat, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu adalah Allahku, Allahmu, Allah yang berkuasa melakukan segala perkara. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mujizat terjadi pada orang yang taat melakukan firman Tuhan. Kenapa mujizat terjadi pada Elia? Kalau tadi kita baca di dalam ayat yang ke-5 dari 1 Raja-Raja 17. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Elia itu taat kepada firman, saudara. Pengertian taat di sini apa sih? Kita lihat dari arti Ibraninya taat itu. Kalau kita berkata dengar adalah sekedar dengar. Iya, tetapi dalam arti sesungguhnya bukan itu. Bukan hanya itu, karena mendengar menurut Ibrani yang berasal dari kata Shema. Shema yes Israel. Artinya dengarlah orang Israel, bukan hanya mendengar. Tetapi ada 3 hal di dalamnya. Yaitu di samping mendengar, itu juga harus mengerti firman-Nya. Saudara, seringkali saya memberikan ilustrasi bagaimana seorang anak kecil kalau dia bermain-main dengan pisau. Saudara berkata itu bahaya, dia tidak mengerti. Apa bahayanya sih? Bagus, apalagi dia lihat misalnya di TV atau di film kartun. Bagaimana orang bermain pedang dan sebagainya. Dan biasanya yang namanya anak kecil itu sering meniru. Dan itu sangat berbahaya tentunya. Tapi dia susah mengerti. Dia dilarang, iya. Dia dengar tidak boleh, iya. Tapi apakah dia akan taat? Tidak. Karena dia hanya dengar tapi tidak mengerti. Saudara, begitu juga ketika kita berkata jangan tusuk-tusuk itu lubang di stop kontak. Itu ada stromnya. Apa sih strom? Strom itu aliran listrik yang bisa membuat engkau mati. Apa sih aliran listrik? Dia nggak tahu. Dia tetap akan datang ke sana dan coba mengkorek-korek lubang itu. Kenapa? Dia hanya dengar tapi dia tidak mengerti. Saudara yang dalam Tuhan, seringkali di dalam kehidupan kita sama seperti itu. Kita hanya mendengar tapi tidak mengerti firman. Saudara, sebab itu tadi saya katakan kita perlu belajar firman. Saudara, datang ibadah adalah dalam rangka mendengar dan belajar. Kita menjadi murid-murid Tuhan yang perlu senantiasa belajar dari kebenaran firman-Nya. Bukan hanya itu arti sema atau mendengar dalam bahasa Ibrani. Tetapi itu juga dimaksudkan supaya kita melakukan firman-Nya. Kalau kita lihat di dalam Yakobus 1:22, sudah sering kali kita baca ayat ini. Hendaklah engkau menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Saudara, jelas sekali firman Tuhan berkata, jangan hanya dengar, tapi lakukan. Nah, sekarang masalahnya bukan kita sudah mendengar, bukan kita sudah mengerti, sudah melakukan belum. Karena arti mendengar adalah arti yang ketiga tadi, melakukannya di dalam hidup kita. Saudara, ketiga hal ini harus menjadi prinsip di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kemudian yang ketiga, tolong diklik. Tuhan menolong orang beriman menurut caranya. Sebab itu jangan pernah coba mengatur Tuhan. Tuhan begini loh caranya. Jangan, saudara. Percaya saja. Percaya saja.
Itu yang perlu kita lakukan di dalam hidup kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena apa? Tuhan bisa menolong kita di luar pemikiran dan nalar kita sebagai manusia. Itu yang dikatakan mujizat. Selama bisa dikejar oleh akal manusia, jawabannya itu bukan mujizat. Itu bisa dihitung. Musim hujan bisa dihitung tidak? Bisa. Itu namanya mujizat. Tetapi kalau seperti yang dikatakan firman Tuhan, sekian lama, 3 tahun lebih tidak akan hujan dan itu tidak terjadi, itu mujizat namanya. Itu mujizat. Saudara yang di dalam Tuhan, Tuhan bisa melakukan segala perkara. Sebab itu jangan pernah berpikir bagaimana cara Tuhan menolong di hidupku, bagaimana. Hidupku sudah hancur, tidak masalah. Hidupku sudah seperti ini, tidak masalah. Bisnisku sudah berantakan, tidak masalah. Usahaku gagal total, tidak ada masalah. Selama masih ada Tuhan, pertolongan Tuhan tersedia buat saudara dan saya. Saudara, ini yang harus kita imani. Sebagai orang yang kuat di dalam Tuhan, ya jangan kita menjadi anak Tuhan yang cengeng, jangan. Sebab itulah saya senantiasa mengajak Bapak Ibu Saudara, ayo kita berdoa, ayo kita beribadah, ayo terus panggil nama Yesus di dalam hidupmu. Karena ada pertolongan di dalam Dia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, cara Tuhan tidak kita ketahui. Kenapa? Kenapa kita tidak bisa mengetahui cara Tuhan? Karena memang Tuhan punya rencana kepada kita. Itu saja yang kita yakini. Dan rencananya itu firman Tuhan katakan di dalam Yeremia 29 ayat ke-11 adalah rencana yang baik. Bukan rencana yang mendatangkan kecelakaan, tidaklah. Tapi banyak tuh anak Tuhan yang celaka sampai meninggal bahkan. Ya. Tetapi itu tidak berarti Tuhan punya rencana supaya dia seperti itu. Tidak. Memang cara dia meninggal lewat kecelakaan. Tidak. Tidak berarti seperti itu. Tuhan panggil dia lewat dia sakit lebih dulu. Iya. Seperti itu. Saudara yang dalam Tuhan, jadi jangan pernah mengambil sesuatu kesimpulan yang sesungguhnya kita tidak tahu. Nanti kita salah di hadapan Tuhan. Ya. Saudara, kenapa Dia mempunyai rencana di dalam hidup kita? Karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Kalau saudara lihat di dalam Injil Matius ayat yang ke-8, di sana dikatakan begini. Matius 6 ayat yang ke-8. Ini bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya berdoa. Ya, kita sudah pernah dengar hal ini. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Mereka itu siapa? Orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat. Tahu cara berdoa. Bagaimana berdoa dan lain sebagainya. Tetapi yang mereka lakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Bapakmu tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Betul enggak sih? Betul, saudara. Allahku, Allahmu adalah Allah yang Maha Tahu. Dia maha tahu apapun juga sebelum kita minta kepadanya. Satu waktu ketika saya pelayanan ke Tegal, saudara. Saya tidak bilang sama istri saya, karena saya melihat ada orang yang panen di sebelah kanan itu panen semangka. Saya berpikir, aduh dalam musim panas seperti ini kalau makan semangka rasanya kok enak banget ya, seger banget. Saya pikir nanti waktu pulang aja lah saya akan beli semangka. Saudara yang dalam Tuhan, tetapi ketika saya mau pulang, hamba Tuhan di tempat saya melayani di Tegal, dia berkata, Pak, saya taruh apa-apa di bagasi Bapak. Oh ya, terima kasih. Biasanya dia taruh
tahu aci itu ya. Saudara kalau yang pernah ke Tegal itu tahu aci itu tahu yang enak gitu ya. Tahu yang ya saya suka tahu itu. Saudara, dan ketika saya buka, wih, semangka. Saya cerita sama istri saya di jalan. Di belakang bagasi itu ada semangka. Padahal saya berpikir mau beli. Saudara, Tuhan sudah tahu kok kita perlu itu. Kita belum ngomong loh. Belum minta sama Tuhan. Tuhan sudah tahu kok. Saudara, dalam Tuhan, Dia Allah yang ajaib. Dia Allah yang heran. Satu lagi saudara, ini baru saja terjadi. Saya bersaksi ini bukan berarti untuk membesarkan diri. Tuhan mengampuni saya kalau ada pemikiran seperti ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, beberapa minggu yang lalu saya berobat ke dokter ahli jantung. Saudara tahu ya, kenapa saya perlu berobat. Karena saya memang sudah pasang ring. Dan sudah masuk tahun ke berapa? Tahun ke-6. 6 tahun saya sudah pasang ring. Kejadiannya kan bulan Juli tahun 2016. Berarti sudah lewat ulang tahunnya. Karena itu tanggal 1 Juli saya dipasang ring. Sekarang sudah tanggal berapa? 17 Juli. Ya. Sudah lewat 6 tahun. Dan minggu yang lalu beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu saya pergi ke dokter. Dan dokter mengatakan, Pak, karena sudah 6 tahun Bapak harus treatment. Ya, saya tahu treatment. Yaitu untuk mengetahui ada sumbatan baru atau tidak. Ya, oke. Saudara tahu treatment yang harus dilakukan adalah naik di atas alat begitu, kemudian jalan, kemudian dicek, dipasangi alat pacu jantung semuanya, ya sekian menit, dicek lagi, sekian, oh ternyata tekanan darah sekian, cek lagi seperti itu, dan ada grafik yang mencatat gerakan jantung saya. Kalau ada penyumbatan di situ kelihatan. Dulu saya melakukan itu, tapi belakangan saya bilang sama dokter, Dok, saya kan sudah semakin lanjut usia. Kalau saya suruh melakukan seperti itu kan sama dengan seperti apa ya namanya ya, seperti untuk lulus tes sesuatu ya. Itu saya bilang, aduh saya mungkin nggak kuat lah kalau suruh jalan cepat begitu. Kalau jalan lambat oke. Ya nggak bisa Pak, kalau jalannya lambat nggak bisa ketahuan. Terus caranya gimana Dok? Ya ada satu cara, Bapak harus CT scan. Saudara, saya terdiam dengar CT scan. Kenapa? Karena saya tahu yang namanya CT scan itu harganya tidak murah. Saya terdiam dan saya diam saja. Oh begitu ya Dok ya? Iyalah. Oke lah, sudahlah karena dokter sudah memutuskan begitu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dan ketika saya pulang membayar biaya dokter, ya, biaya EKG, karena dari hasil EKG pada waktu itu dokter mengatakan tidak masalah, dicek, wah bagus, tinggal CT scan aja, katanya begitu. Saudara, ketika akan pulang saya tanya sama bagian administrasi, kalau CT scan itu biaya berapa? Dan pegawai di sana mengatakan, Pak biayanya sekitar 7 sampai 8 juta. Hah? 7-8 juta, kalau 1-2 juta sih nggak masalah, saya pikir begitu. Ya udahlah, pokoknya sudahlah, saya nggak mau mikir itu. Udahlah, pokoknya saya nggak mau mikir. Toh dokter mengatakan Bapak bisa melakukannya bulan depan, nanti saya pikir nanti aja. Saudara yang dalam Tuhan, dan belum sampai 1 minggu. Ya, karena saya ke dokternya itu hari Senin, hari Jumat ada seseorang yang kirim WA kepada saya menanyakan nomor rekening saya. Saudara, dan saya jawab, nomor rekening saya tidak ada kalau BCA, Pak
William tahu betul saya nggak punya nomor rekening BCA, yang ada Permata. Dan orang ini berkata, karena saya belum minta izin, boleh nggak namanya disebut ya. Tapi orang itu saat ini ada beribadah dengan kita di tempat ini. Saudara, dan saya sebutkan nomor rekening saya, Permata itu. Dan akhirnya saya lihat jumlahnya, wih kaget saya, kenapa? Cukup bahkan lebih. Kalau cukup bahkan lebih berarti lebih dari 8 juta. Kira-kira seperti itu. Luar biasa, luar biasa. Allah kita luar biasa, dahsyat. Dia tahu sebelum kita memerlukannya. Dia tahu sebelum kita meminta kepadanya. Apakah saya sudah minta? Sudah. Hari Selasa berdoa di tempat ini saya berkata, saya curhat kepada Tuhan. Tuhan, uang sebanyak itu saya nggak punya Tuhan. Dari mana saya bisa punya uang sebanyak itu? Saudara, tetapi Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan yang memelihara. Kalau dia pelihara Elia pada masa-masa sulit, dia pasti pelihara saudara juga. Itu harus ada keyakinan di dalam diri kita. Saudara yang dalam Tuhan, jadi di dalam hal ini dia mengajar kepada saudara dan saya, karena dia adalah Allah yang Maha Tahu, supaya kita ini tidak hidup di dalam kebimbangan. Supaya sebagai orang yang percaya kepadanya, kita mengandalkan Dia. Andalkan Dia. Firman Tuhan berkata setiap hari Elia itu dikirimi makanan melalui burung gagak. Kenapa setiap hari? Bukankah Tuhan bisa perintahkan sekaligus buat 3 hari? Bisa, kenapa tidak? Tetapi Tuhan tidak melakukan itu. Kenapa? Supaya setiap hari kita mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita. Setiap hari kita berdoa kepadanya. Itu yang Tuhan mau, saudara. Kita tidak menjadi orang yang gampang bimbang kalau kita setiap hari memanggil namanya. Tetapi kita akan menjadi bimbang kalau kita setiap hari berpikir bahwa gentong beras kita itu sudah mulai kosong, dibuka. Wih, kosong. Wih, kosong. Itu bisa menimbulkan kebimbangan. Tapi jangan khawatir. Gentong beras kita itu Tuhan akan isi terus setiap hari. Dengan caranya. Tadi saya katakan jangan pernah memikirkan cara Tuhan. Ya, saudara yang di dalam Tuhan, karena firman-Nya berkata di dalam Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Dia adalah Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Di dalam Matius 6 ayat 31, itu berkata begini, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah kamu makan, apakah yang kami minum, apa yang kami pakai. Itu semua dipikirkan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu dipikirkan oleh bangsa-bangsa yang kafir, katakanlah begitu. Sehingga melihat kalau persediaan makanannya mulai menipis, timbul kekhawatiran, timbul ketakutan. Kita anak-anak Tuhan nggak perlu seperti itu, saudara. Nggak perlu. Pada waktu kita membangun gedung ini, apakah terus uangnya ada? Tidak. Ya. Sayang, Pak Budi sudah meninggalkan kita. Pak Pendeta Satam sudah meninggalkan kita. Bisa ditanya kalau masih hidup, saya tanyalah sama mereka. Tidak. Satu waktu uang tinggal sedikit. Saya ketua pembangunannya waktu itu. Saudara yang dalam Tuhan, tetapi saya pikir, lah kenapa mesti saya pikirin? Ini bukan saya kok yang membangun, ini Tuhan kok yang membangun, kenapa mesti saya pikirin? Ini rumah Tuhan kok, kenapa mesti saya pikirin? Kenapa mesti saya khawatirin? Mungkin saudara berpikir apa enggak takut pada waktu itu? Saya takut, bukan saya tidak takut, tapi saya tidak hidup di dalam kekhawatiran, hidup di dalam ketakutan.
Semuanya itu saya lapis dengan sesuatu keyakinan bahwa Tuhan pasti buka jalan. Percaya saja. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu yang Tuhan mau terjadi di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara ingat cerita bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus, anaknya. Waktu Tuhan dipanggil, anaknya masih hidup. Ketika Tuhan sampai di rumahnya, anaknya sudah meninggal. Dan orang-orang di sekitar itu berkata, percumalah Yesus datang, udah mati kok anaknya. Percumalah Yesus diundang, dipanggil datang. Sudah suruh pulang aja Yesus, sudah meninggal anakmu itu. Tetapi apa kata Yesus? Markus 5 ayat 36b. Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Kenapa Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka? Karena apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, itu yang Tuhan sediakan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa anak itu bisa bangkit walaupun sudah mati. Mereka tidak pernah berpikir anak itu pasti sembuh walaupun kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tetapi dia berkata kepada kepala rumah ibadah itu, jangan takut, percaya saja. Pagi hari ini dia berkata kepada saudara dan saya, jangan takut, percaya saja. Semua pasti jadi karena dia adalah Allah yang berkuasa. Tuhan memberkati. Kita menyanyikan pujian yang mengatakan, ku yakin saat kau berfirman. Saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Ku yakin, haleluya. Pagi hari ini yakin, Dia sudah berfirman buat saudara dan saya. Oh, saudara akan memperoleh kemenangan di dalam Dia. Karena Dia bertindak buat saudara dan saya. Amin. Hidupmu bukan ditentukan oleh kekayaan yang ada pada dirimu atau oleh manusia. Ku aman karena kau menjaga. Dia menjaga engkau. Ku kuat karena kau menopang. Dia menopang engkau. Amin. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Kita sama-sama berdiri, katakan dengan iman, bagi Tuhan, haleluya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, amin, haleluya. Ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diamkan
Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Satu keyakinan yang datang dari diri kami paling dalam, Bapa. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau akan mengangkat kami dan memulihkan kami dari situasi apapun juga keadaan kami. Karena Engkau adalah Allah kami yang berkuasa. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Meteraikan itu di dalam hidup kami. Supaya hidup kami menjadi hidup yang berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Amin.